Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian PKJ 35, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Kita ulangi, suci, suci, suci. Suci, suci, jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kita akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama dalam ibadah PWGT Jemaat Surabaya hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada sore hari ini, atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi, dalam rumah tangga, bahkan dalam persekutuan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kami semua boleh mendengarkan, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 firman Tuhan bagi kita sekalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan.
Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bagi kita sekalian, berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita tetap mengalami kasih dan cinta Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan yang kita alami dan kita rasakan, baik pribadi, dalam rumah tangga, bahkan dalam kehidupan persekutuan kita sekalian. Saya minta maaf karena minggu lalu tidak bisa membuat rekaman karena keadaan masih sangat lemah, dan puji Tuhan walaupun belum terlalu fit, tapi pada sore hari ini kita bisa menikmati persekutuan dalam ibadah melalui ibadah virtual yang kita laksanakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan ini adalah salah satu pembacaan yang kita baca dalam ibadah minggu pada minggu yang lalu. Dan pembacaan ini sudah sangat lazim, sudah sangat sering kita dengarkan. Mungkin kita pernah mengkhotbahkan atau mendengarkan khotbah tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, melakukan tanda-tanda mujizat, memberi makan 5.000 orang di luar perempuan dan anak-anak. Tentu jumlahnya tentu sangat besar. Ya, kalau kondisi saat itu tentu laki-laki jauh lebih banyak, karena untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu untuk zaman itu perempuan belum terlalu banyak mengikuti hal-hal begitu. Tentu sekarang kebalikan. Kalau sekarang kegiatan-kegiatan keagamaan lebih banyak diikuti oleh kaum perempuan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari apa yang dilakukan oleh Yesus, kita akan melihat beberapa hal. Pertama, tentang sikap murid-murid dan bagaimana sikap Yesus. Saudara-saudara, pembacaan kita berbicara tentang banyaknya orang yang senantiasa rindu untuk kemudian datang, tentu dengan banyak motivasi-motivasi yang ada pada diri mereka. Ada yang rindu untuk mendengarkan bagaimana Yesus mengajar dengan cara yang berbeda dengan para pemimpin-pemimpin agama zaman itu. Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan penuh kuasa. Juga saudara-saudara, ada yang rindu untuk berjumpa dengan Yesus karena mereka membawa keluarga-keluarga mereka yang dalam keadaan yang sakit dan mereka membutuhkan kesembuhan dan motivasi lain. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita berbicara bahwa
jumlah yang sangat besar itu, dan tibalah malam. Dan ketika murid-murid melihat orang banyak itu, mereka kemudian meminta kepada Yesus agar kemudian Yesus meminta orang banyak itu untuk meninggalkan tempat itu, lalu mereka masuk ke desa-desa untuk mencari dan membeli makanan. Tapi bagi Yesus, saudaraku Islam Tuhan, mereka harus memberi makan kepada orang banyak itu. Persoalannya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa mereka tidak cukup persediaan. Mereka tidak cukup banyak bekal untuk memberikan banyak kepada orang banyak makanan. Pembacaan kita, saudaraku Islam Tuhan, ada murid yang berbicara bahwa mereka mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara-saudara baca di kitab yang lain, Yohanes pasal 6, murid Yesus berkata kepada Yesus, saudaraku, Filipus misalnya berbicara di Yohanes pasal 6, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang murid lain yaitu Andreas, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi saudara-saudaraku yang Islam Tuhan, bagi murid-murid tentu ini sebuah hal yang mustahil untuk memberikan makan dari 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu pekerjaan yang tidak masuk akal. Nah, tentu saudaraku yang Islam Tuhan, sering dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita terlalu banyak khawatir dengan kehidupan ini. Saya ingat dulu saudara masih kecil, orang tua sering mengatakan begini, kita reka Buddha na lise na bok. Kita tentu biji-biji nasi itu jauh lebih besar atau jauh lebih banyak jumlahnya daripada kita. Artinya orang-orang tua dulu mengajarkan kita nggak boleh khawatir dengan masalah makanan, karena biji-biji nasi yang kecil-kecil itu pasti jauh lebih besar atau jauh lebih banyak daripada kita. Nah, saudara-saudaraku yang Islam Tuhan, kekhawatiran itulah yang kemudian membuat murid-murid kemudian tidak meyakini tentang kuasa yang mereka sudah lihat. Mereka sudah sering membuktikan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan berbagai mujizat-mujizat yang mereka sudah alami, baik mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran itu yang kemudian menutupi kepercayaan kepada Yesus, bahwa Yesus mampu untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Tentu ini juga banyak dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Kekhawatiran sering menutupi tentang kepercayaan dan keyakinan kita bahwa Tuhan dapat menolong kita dan menyiapkan bagi kita apa yang kita butuhkan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita, Yesus meminta kepada murid-murid agar semua orang duduk. Tentu tidak pakai kursi, saudara-saudaraku, tapi tempat itu ada daerah yang bukit dan mereka diminta oleh Yesus untuk duduk. Ya, kita mengingat juga dulu saudara-saudaraku yang Sang Tuhan, bahwa kita sering kemudian makan bersama, duduk bersama,
Karena biasanya kalau kita makan bersama itu makanan lebih bisa cukup dibandingkan kalau makan sendiri-sendiri. Dan Yesus meminta kepada mereka agar mereka duduk bersama-sama. Dan kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dan mengucap syukur. Dalam pembacaan kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus kemudian mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Saya kira tidak ada dalam pembacaan kita bahwa Yesus berdoa, tapi Yesus mengucap syukur. Artinya apa, saudara-saudaraku yang sama Tuhan? Kuasa untuk melakukan tanda mukjizat adalah kuasa yang ada pada diri Yesus. Kuasa untuk melakukan mukjizat itu kuasa yang ada pada dirinya. Tapi ia mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu meminta murid-murid untuk kemudian membagi-bagikan makanan yang kemudian Yesus kemudian pegang itu. Saudara-saudaraku yang sama Tuhan, Alkitab mengatakan saudara-saudara bahwa mereka semua makan dan menjadi kenyang. 5.000 orang ditambah perempuan dan anak-anak, semua menjadi kenyang. Dari 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada di antara mereka yang lapar. Mereka semua menikmati, mereka semua kemudian menjadi kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentu ini mujizat yang luar biasa Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pengatur kehidupan dan menyiapkan yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, dalam pembacaan kita dikatakan saudara-saudara bahwa mereka mengumpulkan yang sisa. Dan dikatakan ada 12 bakul penuh. Dari 5 roti, 2 ikan, semua orang makan dan menjadi kenyang. Dan ketika kemudian dikumpulkan sisanya, ada 12 bakul sisanya. Ya, tentu saya tidak akan berbicara tentang 12 bakul, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi yang ingin saya katakan bahwa kenapa Yesus kemudian meminta untuk mengumpulkan yang sisa? Bukan untuk kemudian mengatakan, wah luar biasa sisanya banyak. Bukan, pasti bukan itu. Yesus tidak kemudian hanya ingin mengatakan, wah dari 5 roti dan 2 ikan, lalu kemudian ada 12 bakul sisanya. Bukan, tentu bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Tapi yang ingin Yesus peringatkan kepada kita, yang ingin Yesus katakan kepada kita adalah bahwa Yesus menghargai berkat yang kemudian diberikan kepada kita, termasuk yang sisa itu, termasuk yang kemudian tinggal itu. Yesus kemudian menghargai dan meminta untuk kemudian mengumpulkan yang sisa itu. Nah, saudaraku yang sama Tuhan, pada suatu ketika di sebuah tempat saudara-saudara ada kegiatan pemakaman dan malam ibadah penghiburan. Lalu kemudian pagi-pagi saya bangun membersihkan halaman, lalu saya mengumpulkan makanan-makanan yang sisa. Baru ya sekitar berapa meter kemudian ternyata sudah terkumpul makanan yang kemudian terbuang-buang itu, yang diinjak-injak itu sudah 1 bakul. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, sering dalam kehidupan kita tidak menghargai yang diberikan Tuhan bagi kita. Sering dalam kegiatan-kegiatan kita tidak menghargai apa yang kemudian membuat kita menjadi kenyang.
Sehingga ketika ada sisa kita buang-buang dan sebagainya. Yesus mengingatkan bagi kita, saudaraku, 12 bakul bukan hanya ingin mengatakan kepada murid-murid dan kepada kita, wow, luar biasa, ada 12 bakul yang sisa dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang ingin Yesus ingatkan kepada kita, saudara-saudara dalam Tuhan, agar kemudian kita menghargai baik yang kemudian Tuhan berikan bagi kita, yang kita makan, maupun kemudian yang sisa itu tidak boleh dibuang-buang. Tidak boleh kemudian diinjak-injak dan tidak boleh dibuang. Harus dikumpulkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu ya kita bersyukur kalau ada orang bisa mengumpulkan makanan untuk ternak. Tapi di beberapa tempat, saudaraku dalam Tuhan, makanan yang sisa itu dikumpulkan oleh orang-orang miskin. Dan kemudian mereka makan dari remah-remah itu. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan saudaraku, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Sehingga dari kesederhanaan kehidupan kita mungkin dari kampung, Tuhan menyatakan cinta dan kuasanya bagi kita. Dan itu mujizat bagi kita sekali. Sehingga kita boleh ada sebagaimana ada menikmati berkat Tuhan. Kita menghargai yang ada pada diri kita, bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Juga kemudian kita menghargai apa yang kemudian Tuhan anugerahkan bagi kita dan kita tak membuang-buangnya. Yesus mengajarkan bagi kita bahwa segala yang dititipkan Tuhan harus dihargai. Karena itu adalah titipan dan mujizat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu, menolong dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur kita. Tentu melalui janji iman yang kemudian kita akan transfer ke rekening pengurus. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan kita akan mengiringi persembahan kita melalui pujian PKJ 103 ayat 1 dan 2. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan doa sepakat kita. Marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada sore dan pada menjelang malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan melalui ibadah yang boleh kami lakukan melalui media virtual pada saat ini. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kami menaikkan doa-doa kami. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan persembahan ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan kami PWGT di Jemaat Surabaya. Bahkan yang masih ada pada kami, biarlah Tuhan mengajar kami untuk mempergunakannya dengan baik untuk kehidupan kami, bahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan persekutuan PWGT di Jemaat Surabaya. Tuhan kiranya memberkati pengurus semuanya, bahkan semua penasehat. Tuhan kiranya memberkati, sehingga kehadiran penasehat dan pengurus sungguh-sungguh boleh mengayomi seluruh PWGT yang ada di Jemaat Surabaya. Dekati kami semua sebagai anggota PWGT, sehingga kami semua menikmati kasih dan cinta Tuhan dalam kehadiran kami sebagai bagian dari tubuh Kristus dalam persekutuan kami di PWGT Jemaat Surabaya. Berkati dalam kehidupan pribadi kami Tuhan, berkati dalam kehidupan rumah tangga kami, berkati dalam pengabdian kami dalam jemaat, dalam masyarakat, bahkan sebagai bagian dari bangsa dan negara, bahkan daerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami di Surabaya dan di Jawa Timur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, berkati kami sebagai oma, berkati kami sebagai ibu, berkati sebagai istri, sehingga kami semua menghadirkan diri kami dalam rumah tangga kami dengan baik dan benar, dan kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Tuhan, bahkan memberikan sukacita bagi keluarga-keluarga kami. Berkati kami ya Tuhan dalam pengabdian kami, apapun yang kami lakukan sebagai ibu-ibu. Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga kehadiran kami dalam segala apa yang kami lakukan, sungguh-sungguh kehadiran kami memberi dampak yang baik, sehingga kami senantiasa memberi sukacita bagi sesama kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala pergumulan kehidupan kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam kehidupan pribadi kami, maupun di mana Tuhan tempatkan kami untuk menunaikan tugas, Tuhan kiranya memberkati. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk menikmati anugerah Tuhan dalam segala situasi yang terjadi dan kami alami. Dalam situasi yang dihadapi bangsa dan negara kami, yang kami hadapi bersama-sama sebagai anak bangsa dalam rangka menghadapi virus corona, Tuhan kiranya jaga dan peliharakan kami semuanya, sehingga kami semua boleh terjaga dan terlindungi oleh Tuhan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami karena pekerjaan di perusahaan, di kantor. Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka semua terjaga dan terlindungi oleh Tuhan dari virus corona, sehingga mereka boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Berkati dokter dan para medis, satgas yang ada. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi para ahli dalam rangka menemukan vaksin virus corona. Tuhan kiranya memberkati, sehingga kerinduan hati kami Tuhan bahwa vaksin boleh ditemukan, sehingga kami boleh kemudian melalui pandemi ini dalam anugerah dan cinta Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini, malam ini, kehidupan kami sepanjang yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dari Pastori kami mengucapkan salam sehat bagi kita semuanya. Salam sukacita. Biarlah kasih dan cinta Tuhan senantiasa menuntun kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Salam kasih dari Pastori. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dalam menjalani hidup ini. Amin.